186. Berhenti. Hentikan, brengsek. Pada saat ini, skenario utama mengalir melalui panel holografik di kantor cabang Seoul. Beberapa Dokkaebis menghela nafas ketika mereka menyaksikan badai kekuatan sihir di layar. Para Dokkaebis secara naluriah mengetahuinya. Adegan yang akan terungkap mulai sekarang akan menjadi cerita terbaik sejak skenario Seoul Dome dimulai. Bi-hyung menyaksikan adegan itu dan salah satunya. Yo Jong-hyuk, keparat sialan teks tidak dapat dibaca ini. Silahkan. Setiap orang hentikan dia, blokir Yo Jong-hyuk. Beberapa Dokkaebis menyatakan ketidakpuasan dengan penyaringan. Namun, Bi-hyung berbeda. Terlepas dari campuran penyaringan, Bi-hyung sekarang dapat memahami kata-kata mereka sampai batas tertentu. Beberapa kata dapat dibaca, meskipun tidak sepenuhnya ditulis. Hal yang sama mungkin benar bagi rasi bintang yang telah menonton saluran selama ini. Kalau tidak, pesan berikut tidak akan keluar. Konstelasi, Hakim Api Setan Iblis putus asa pada situasi yang tragis. Rasi bintang, Prisoner of the Golden Headband, merobek-robek rambutnya. Rasi bintang, Abyssal Black Flame Dragon, terlihat terganggu. Rasi, Plotter rahasia, diam-diam memperhatikan situasinya. Beberapa rasi membenci kekejaman Nebula. Banyak rasi bintang benar-benar tenggelam dalam perkembangan yang tidak terduga. Bi-hyung tidak bisa mengalihkan pandangan dari layar. Yo Jong-hyuk yang ingin menjadi Raja Iblis dan Kim Dok-ja yang ingin menghentikannya. Bi-hyung melihat ini dan diingatkan akan hari-hari ketika ia adalah seorang Dokkaebi pemula. Itu adalah saat ketika dia melakukan segala macam peristiwa di Starstream. Semua cerita itu indah dan dia tidak tahan dengan keingintahuan dari cerita selanjutnya. Perasaan hari-hari ketika dia tenggelam dalam inkarnasi salurannya adalah murni dan tak terlupakan. Bi-hyung berjuang untuk mengabaikan emosi yang menggeliat di dalam dirinya. Itu hanya cerita. Tidak peduli seberapa tragis atau sedihnya, sebuah cerita hanyalah sebuah cerita. Kisah Kim Dok-ja dan Yo Jong-hyuk hanyalah salah satu dari banyak kisah yang diulangi di Starstream. Sebagian besar kisah sudah dilihat dan dia sudah lama melupakan kegembiraan. Yang dia tahu adalah bagaimana memberikan arahan yang berlebihan dan merangsang. Lalu mengapa? Bi-hyung mati-matian memegang telur di tangannya. Kotoran. Kim Dok-ja, lakukan sesuatu. Seperti biasa, menipu semua orang dengan perkembangan yang tidak terduga. Petik 1. Kim Dok-ja akan menemukan metode baru, seperti yang selalu dilakukannya. Para Dokkaebi memiliki harapan seperti itu. Ini benar-benar tragis. Benarkan. Kepala cabang Seoul, Baram berdiri di sampingnya. Bi-hyung menatapnya dan menjawab, ini adalah situasi yang sangat tragis untuk setengah konstelasi. Nebula akan sangat menderita dari intervensi ini. Menggunakan Deus Ex Machina pada skala ini tidak akan berhenti hanya mengorbankan rasi bintang yang lebih rendah. Setiap konstelasi berbagi probabilitas melalui nebula dan kejadian ini menyebabkan kerugian yang luar biasa. Jika perang antara nebula terjadi dalam situasi ini, kehilangan yang disebabkan oleh Kim Dok-ja akan menjadi pukulan yang menentukan. Baram menjawab setelah beberapa saat, saya pikir itu layak jika Kim Dok-ja meninggal. Seperti yang saya katakan, mereka sangat sensitif terhadap masalah yang berhubungan dengan akhir dari segalanya. Mereka berpikir bahwa kemungkinan Kim Dok-ja sangat tinggi. Petik 2. Petik 2. Maka situasinya sangat disayangkan. Harem, mengapa? Kim Dok-ja tidak akan mati. Bi-hyung melanjutkan tanpa mengerti mengapa dia membuat suatu kebanggaan. Selama dia menjadi Raja Iblis, Yo Jong-hyuk tidak akan membunuh Kim Dok-ja. Bi-hyung melihat kembali ke layar. Mungkin rencananya adalah Nebula adalah untuk membunuh Kim Dok-ja dengan menjadikan Yo Jong-hyuk Raja Iblis. Namun, itu adalah arogansi Nebula yang tidak sepenuhnya memahami kepribadian Yo Jong-hyuk. Jangan menyela. Bi-hyung memperhatikan Yo Jong-hyuk melalui layar dan menelan sensasi mendidih. Pada akhirnya, Yo Jong-hyuk akan mati di sini tetapi Kim Dok-ja akan hidup. Dengan demikian, Kim Dok-ja akan sekali lagi lolos dari nasib rasi bintang. Jika dia selamat dan selamat, suatu hari nanti. Baram tertawa, kamu belum tahu, takdir. Hah? Apakah Anda pikir Nebula tidak akan tahu ini? Apakah Anda percaya bahwa mereka tidak akan menganalisis kepribadian Kim Dok-ja, bahkan jika mereka tidak dapat membaca masa depannya? Maka Anda meremehkan bobot takdir. Petik 2. Apa? Bi-hyung terganggu oleh flash terang yang datang dari layar. Aliran bintang mengumumkan status rasi bintang yang belum memiliki nama. Cahaya luar biasa menutupi seluruh panel holografik dan bahkan Dokkaebis tingkat lanjut seperti Baram terkesan. Melihat, nasib akan segera terwujud. Petik 2. Dok-ja Si, apa yang sedang kamu lakukan? Bangun. Saya menyaksikan Yo Jong-hyuk yang diwarnai dengan energi iblis dan dalam keadaan bingung. Apakah Anda khawatir tentang apa yang akan terjadi pada dunia ini setelah saya kembali? Anda pasti takut. Saat aku menghilang, dunia ini akan menghilang. Benarkan. Rasanya seperti ribuan serangga memasuki mata saya ketika indera saya terganggu. Kiak, anggota partai berteriak. Ada ledakan di daerah sekitarnya. Dunia ini tidak akan hilang jika aku mundur. Dunia ini tidak akan berakhir atau marah jika aku mati. Kata-kata yang diucapkan oleh Yo Jong-hyuk merambah di kepalaku. Dunia ini tidak akan hilang, bahkan jika Yo Jong-hyuk kembali.
Saya tidak memahaminya. Sponsor Yo Jong-hyuk. Keberadaan yang tidak pernah menanggapi apapun di Ways of Survival. Benar-benar menjawab Yo Jong-hyuk. Mengapa? Dalam keadaan seperti ini. Dok Jasi. Saya tidak tahu. Keterampilan eksklusif, bookmark, diaktifkan. Bookmark kelima, Kyrgios Road Grime dipilih. Miniaturisasi keahlian eksklusif level 3, diaktifkan. Keterampilan eksklusif, elektrifikasi, level 11+1 telah diaktifkan. Ukuran tubuh saya berkurang dalam sekejap dan jejak biru putih bergerak menuju Yo Jong-hyuk. Kim Dokja. Yo Jong-hyuk menggeram. Energi biru putih menghantam pedang Yo Jong-hyuk dan suara tabrakan mengerikan terdengar. Kombinasi elektrifikasi dan energi bintang murni putih bertemu kekuatan transformasi tubuh raksasa dan memecah langit. Saya punya pikiran ketika saya melihat badai ether meledak. Jika Yo Jong-hyuk benar, aku tidak perlu lagi khawatir tentang dia mundur. Bahkan jika dia kembali, saya dapat menjamin bahwa dunia ini tetap dan tetap hidup di dalamnya. Kim Dokja, pikirkanlah, kesempatan tidak akan sering datang. Petik 2. Otot-otot tubuhku berderit karena benturan kekuatan yang berlebihan. Yo Jong-hyuk juga mencurahkan seluruh kekuatannya. Saya merasakan tekstur bilah di tangan saya dan menyadari. Rasa sakit saya berkurang oleh dinding keempat sementara Yo Jong-hyuk akan mengambil semua itu tanpa dinding. Tidak, itu sulit. Apakah tidak apa-apa hanya karena dia bisa mundur? Apakah dia akan mengorbankan dirinya untuk mengakhiri skenario ini? Saya mengatakan kepadanya, tidak ada perkembangan seperti pada akhir yang saya inginkan. Apakah kamu masih gagal untuk mengerti? Aku pasti Raja Iblis. Petik 2. Aku akan menjadi Raja Iblis. Jangan bicara omong kosong. Jika Anda melakukan itu, Anda pasti akan mati. Setelah diusir dari skenario, kebangkitan tidak berguna. Petik 2. Mungkin Yo Jong-hyuk tidak mengerti kata-kataku. Ada tembok besar di antara kami yang tidak bisa diisi. Namun, karena tembok inilah aku bisa melihat pria ini lagi dan lagi. Penyesalan Yo Jong-hyuk, keputusasaan dan mimpinya. Wasiat gigih yang tidak menyerah. Saya tumbuh membaca semua ini. Pikirkan tentang itu. Siapa yang akan menonton sebuah cerita tanpa protagonis? Petik 2. Ada banyak kenangan di kepalaku. Saya mengatasi semua tragedi dalam hidup saya dengan satu cerita. Itu adalah kisah seseorang yang tidak pernah menyerah, apapun yang terjadi. Kisah itu membuat saya bisa bertahan hidup untuk mencapai di sini. Aku akan melunasi utangnya. Hutang, maksud kamu apa? Kamu pernah menyelamatkanku sekali. Sekarang saya akan menyelamatkan Anda. Petik 2. Omong kosong apa ini? Saya mendengarkan suara Yo Jong-hyuk sambil menggunakan semua teknik yang saya simpan. Itu adalah teknik yang akan menghabiskan ketahanan fisikku, bahkan jika itu hanya sesaat. Ini adalah pertama kalinya saya mencobanya secara langsung tetapi mungkin secara teori memungkinkan. Matikan miniaturisasi. Pada saat yang sama, tubuh saya yang tercakup dalam kecemerlangan elektrifikasi mulai kembali ke ukuran aslinya. Konfigurasi tubuh Anda saat ini berbeda dari karakter. Saat ini, Anda tidak dapat menggunakan elektrifikasi dengan komposisi tubuh Anda. Penalti skill yang kuat akan mengganggu tubuhmu. Elektrifikasi adalah teknik yang hanya bisa digunakan oleh orang kecil. Namun, jika saya merilis miniaturisasi saat menggunakan elektrifikasi, saya masih bisa menggunakan kekuatan elektrifikasi dengan tubuh asli saya. Tubuh saya mengembara melalui situasi yang mematikan, tetapi begitu miniaturisasi dimatikan, kekuatan elektrifikasi diperkuat. Kim Dokja. Mata Yo Jong-hyuk melebar dengan takjub ketika kekuatan pelistrikan memenuhi daerah itu. Ether biru putih yang menyilaukan menyapu aula dan Yo Jong-hyuk terlempar kembali ke dinding saat ia batuk banyak darah. Beberapa langkah jauhnya, saya melihat Lee Gilyong mengambil batu giok yang dijatuhkan Yo Jong-hyuk. Gilyong, berikan itu padaku. Petik 2. Lee Gilyong ragu-ragu mundur dari saya. Aku tidak mau. Saya mendengar semuanya. Jika Hyung mendapatkan ini. Petik 2. Saat Lee Gilyong ragu-ragu, Han Suyong berteriak padanya. Bodoh. Pergi dari Kim Dokja. Petik 2. Sudah terlambat. Aku langsung mempersempit jarak dan mengambil batu giok dari tangan Lee Gilyong. Maafkan aku Gilyong. Pada saat yang sama, gelombang dari elektrifikasi muncul dan orang-orang di sekitar saya terlempar kembali. Keahlian eksklusif, bookmark telah dipecat secara paksa. Tubuh saya kelebihan beban dan darah memancar dari saya. Aku menggenggam giok itu erat-erat saat kesadaranku kabur. Kemudian energi iblis mengalir dari batu giok dan melilit seluruh tubuhku. Rasi bintang nebula Veda tersenyum puas. Ya, inilah yang mereka inginkan. Kamu telah memenuhi kualifikasi untuk menjadi Raja Iblis ke-73. Giok yang berharga kagum dengan potensi Anda. Skenario utama baru telah diperoleh. Dok Jasi. Pesan sistem memblokir suara anggota partai saya, yang samar-samar didengar. Jika kamu memilih jalan Raja Iblis, kamu harus menghancurkan semua keberadaan di tingkat ketiga kastil kegelapan. Jika kamu gagal skenario, kamu akan dibuang selamanya dari skenario ini. Pembuangan dari skenario, itu tidak memiliki arti yang sama dengan kematian. Itu harus ditendang selamanya dari aliran yang dikendalikan oleh Starstream.
Aku akan mati dalam kehampaan kosong yang tidak bisa dijangkau oleh mata para Dokaebis dan rasi bintang. Tidak ada seorang pun di Starstream yang bisa menanggung kekosongan itu. Tidak ada rasi bintang yang bisa ada tanpa skenario. Sekarang saya tahu pasti. Inilah yang nebula sialan itu harapkan. Aku tahu betul apa yang ditunjukkan nasib itu. Aku adalah Raja Iblis. Giok yang berharga telah memilih kandidat baru untuk menjadi Raja Iblis ke-73. Raja Iblis ke-73, yang baru terpilih. Energi iblis yang kuat memenuhi seluruh tubuhku. Kamu punya cerita baru. Kamu telah mewarisi kekuatan, Raja Iblis. Tubuhku yang rusak menerima energi iblis yang sangat besar dan memulihkan kekuatannya dalam sekejap. Tidak, itu lebih dari pemulihan. Itu adalah energi besar yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Saya terlahir kembali sebagai sesuatu yang sangat berbeda. Aliran bintang akan mengumumkan status Anda. Status Anda adalah tingkat naratif. Stigma, Anda telah terbuka. Energi iblis yang kuat mencemari konstelasi Anda. Kamu telah menjadi rasi bintang yang rusak. Rasi bintang yang rusak, itu adalah nama Starstream untuk Raja Iblis. Banyak rasi bintang sangat terkejut dengan pilihanmu. Rasi bintang dari sistem baik mutlak menunjukkan permusuhan yang sengit terhadapmu. Energi iblis gelap perlahan-lahan terangkat dan aku bisa melihat anggota partai menatapku dengan ekspresi hancur. Orang-orang yang berlutut gemetar seolah-olah mereka tidak percaya. Wajah putus asa Yo Jong Hyuk juga bisa dilihat di kejauhan. Skenario utama tanda pagar 10, Raja Iblis ke-73, telah dimulai. Saya melihat mereka dan membuka mulut saya dengan cara yang megah. Semua orang bangun. Semuanya dalam 3 hari terakhir telah untuk saat ini. Ingat bagaimana berurusan dengan Raja Iblis. Nebula itu mungkin mengira itu berjalan sesuai rencana. Akhirnya, saat takdir ditentukan, Kim Dokja akan mati di sini. Namun, mereka tidak akan pernah tahu. Sama seperti mereka menempatkan skenario nasib di sini. Aku telah bersiap selama 3 hari untuk melarikan diri dari nasib sial ini. Sinar matahari redup bocor dari celah di langit-langit yang rusak. Aku tertawa ketika menatap sinar matahari yang tampak menyilaukan. Sekarang mari kita mulai skenario terakhir. Hari ini adalah hari, inkarnasi Kim Dokja, akan mati. TL, Rainbow Turtle.